Dalam hadis Nabi sampai mengatakan man asbaha wa la yahtammu bi amril muslim falaysa minhum. Siapa yang tidak empati, siapa yang tidak perhatian kepada saudaranya sesama muslim, maka dia bukan bagian dari mereka. Berarti anomalinya adalah bahwa atau mafhum mukhalafahnya, orang yang benar imannya tidak akan membiarkan saudaranya dalam kondisi tertindas, dalam kondisi yang lemah. Dia akan berdaya upaya menyelamatkan saudaranya yang lemah. Kenapa berdaya upaya? Karena dia punya iradah, kemauan. Dan kemauannya orang beriman itu kekuatannya. Maka kata Imam Ibnu Qayyim di dalam Ighasatul Lahfan itu disebutkan bahwa untuk sampai pada amalan-amalan yang bermanfaat itu membutuhkan dua kekuatan. Kekuatan yang pertama disebut kuwatul ilmi wat tamyiz. Kekuatan ilmu dan tamyiz. Kekuatan pemahaman untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kekuatan yang kedua adalah quwwatul iradati wal hub, yaitu kekuatan iradah, kemauan, berkeinginan di dalam kebajikan, kebenaran, bahkan cinta pada kebenaran itu sendiri. Maka mari kita lihat ada satu hadis menarik, dialog antara ayah dan anak. Ini memilah pemahaman kita di awal. Qala Ibnu Jarir, berkata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, meriwayatkan an Amir ibni Abdullah ibni Zubair qala, berkata Amir bin Abdullah bin Az-Zubair, ini adalah cicitnya Abu Bakar As-Siddiq, cicitnya ya. Amir bin Abdullah bin Az-Zubair. Amir putranya Abdullah bin Zubair, Abdullah putranya Zubair, Zubair suaminya Asma, Asma putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ini cicitnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi ini adalah satu riwayat yang diriwayatkan dari keluarga dalam. Amir bin Abdullah bin Az-Zubair qal, dia berkata, kana Abu Bakarin yu'tiku 'alal islami bi Makkah. Bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu banyak memerdekakan orang-orang lemah, baik dari kalangan, ya, ini adalah di dalam Islam ya, di kota suci Mekah, kana yu'tiku ajaiza wa nisaan idza aslamna, memerdekakan orang-orang yang lemah dan kaum wanita apabila mereka masuk Islam. Jadi walaupun sebenarnya kalau kita bicara sosok Abu Bakar itu, kita pernah bahas bahwa memang amalannya suka memerdekakan budak bahkan qoblal Islam, apalagi ba'dal Islam. Dan salah satu di antara concern yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq itu dengan bentuk takaful terkait dengan jihad harta. Maka alokasi harta yang beliau berikan itu banyak memerdekakan budak sahaya.
yang dia muslim yang dalam keadaan disiksa. Dan kebanyakan yang dimerdekakan itu adalah ajaiz. Ajaiz dari kata ajzun, ajiz. Beda ya dengan zaiz wa aziz, itu beda dengan ajiz. Kalau aziz pakai zai semua, perkasa. Waalaikumsalam. Tapi kalau di sini ya, ain fi'linya pakai jim, ajiz. Oh, itu artinya lemah. Nah, itu fungsinya tahsin ya. Fungsinya tuh. Jadi bukan anak-anak kita aja yang belajar tahsin. Bapak-bapak ini kenapa malas belajar tahsin? Kalau ibu-ibu mau udah rame. Bapak-bapak ini seminggu bubar di mana-mana. Ayo belajar tahsin, kumpul. Wah, banyak. Puluhan, 60, 80. Bulan kemudian, wallahu a'lam, tinggal 5 orang. Bentar, nah, itu ajiz. Jadi ain fi'linya jim, jadi ajiz. Ajiz itu artinya lemah. Ini logikanya sebenarnya kalau banyak orang memerdekakan budak itu beli budak saja, nyari yang gagah dong, bukan yang lemah. Itulah intinya. Faqala lahu abuhu, maka berkatalah ayahnya Abu Bakar. Siapa ayahnya Abu Bakar? Abu Quhafa. Abu Quhafa itu nama aslinya Utsman. Utsman, bukan bin Affan. Utsman yang lain. Ya. Jadi kalau Abu Bakar itu kalau bicara nama aslinya adalah Abdullah bin Utsman. Karena nama aslinya Abu Bakar itu Abdullah. Ayahnya Abu Quhafa namanya Utsman. Jadinya Abdullah bin Utsman, itu Abu Bakar. Qala lahu abuhu, maka berkatalah ayahnya kepadanya, ai bunayya, wahai anakku, araka ta'tiku unasan du'afa. Aku melihatmu, engkau memerdekakan orang-orang lemah, kaum yang lemah, du'afa. Arti du'afa itu bukan miskin saja loh. Jadi kalau kita bicara santunan du'afa, du'afa itu bukan miskin aja. Du'afa itu macam-macam. Du'afa itu orang yang lemah. Di antara du'afa itu siapa? Yatim. Yatim itu walaupun dia punya banyak uang, statusnya masih du'afa. Kenapa? Dia nggak punya ayah, lemah dia. Makanya kalau kita mau anak yatim, oh dia anak yatimnya kaya, nggak diperhatikan, oh keliru. Keliru. Justru diperhatikan juga. Ada anak yatim yang kaya raya, apalagi ibunya masih muda. Pakainya hadis Bukhari, ya kan? Siapa yang menikahi janda maka surga. Jadi du'afa dia karena nggak punya ayah, dia du'afa. Termasuk jandanya itu juga du'afa. Makanya kalau antum mulai beli seorang aktivis bersama du'afa, nah du'afa itu macam-macam tadi.
harus peduli dengan para du'afa. Jadi kata ayahnya, wahai anakku, aku melihatmu bahwa engkau banyak memerdekakan kaum yang lemah. Falau annaka ta'tiku rijalan julada yaqumuna ma'aka wa yamna'unaka wa yadfa'una anka. Mengapa engkau tidak memerdekakan mereka yang pria-pria yang kuat agar mereka memberikan perlindungan kepadamu? Mereka berdiri bersamamu, menghalau rintangan bersamamu dan melindungimu. Gimana kamu tuh? Kenapa enggak yang kuat-kuat gitu dimerdekakan? Kok yang lemah-lemah? Kita tuntaskan dulu hadis ini, menarik. Faqala ai abadi, maka Abu Bakar berkata, wahai ayahku. Jadi sekalipun ayahnya itu berpendapat yang pendapatnya itu pendapat jahil sebenarnya, tapi sebagai seorang muslim dia harus tetap sopan kepada ayahnya. Maka dia katakan ai abadi. Ini panggilan yang lebih sopan kepada ayah. Ya abi bisa, ai abi bisa, tapi kalau abadi itu lebih sopan. Ai abadi, wahai ayahku, innama uridu azunnu ma'indullah. Wahai ayahku, sesungguhnya aku hanya menginginkan yang ada di sisi Allah. Menarik sekali hadis ini. Ini statusnya Abu Quhafa belum masuk Islam ya. Karena Abu Quhafa itu masuk Islamnya Fatuh Mekah tahun 8 Hijriah. Jadi boleh dikatakan Abu Bakar sebagai seorang, kita sudah pahami ya, sebagai orang yang pertama kali as-sabiqunal awwalun yang masuk Islam, tapi ayahnya belum masuk Islam. Bahkan ibunya juga belum masuk Islam. Nanti ibunya masuk Islam itu menjelang hijrah. Kalau kita bicarakan ini, Masya Allah, ada hadis ini menggambarkan sebuah atau dua buah kubu pola pikir yang sebenarnya kalau dalam perspektif masing-masing itu terbaik. Tapi dalam perspektif masing-masing ya. Kalau ayahnya Abu Quhafa itu perspektifnya jelas duniawiyah dan logikanya masuk, makul, logis, dan itu kadang dibenarkan dalam syariat itu. Pilihan-pilihan yang kita ambil itu boleh-boleh saja. Misal kita membeli sesuatu untuk memperkuat bisnis kita, kita membeli sesuatu untuk memperkuat diri kita, itu sah-sah saja, tidak menyelisih syariat, boleh hukumnya. Artinya dalam logika yang dalam perspektif tadi, perspektifnya Abu Quhafa, itu pendapat yang tidak bisa dibantah, ya sangat-sangat normal dan wajar kalau kita itu menggunakan harta kita pada aspek kebermanfaatan. Cuman kan kebermanfaatannya adalah aspeknya duniawi. Apalagi Abu Quhafa paham Abu Bakar itu selepas juga kena intimidasi oleh kaumnya sendiri. Makanya ya udah, belilah budak sahaya yang banyak-banyak, yang kuat, bisa membantumu, berdiri bersamamu, jadi penguat-penguat kamu gitu. Dan ini kan nasihat yang tadi dalam perspektif sebagai seorang yang belum masuk Islam, sudut pandangnya duniawi itu logis dan makul. Irodahnya pas dengan perspektifnya. Cuma ini disampaikan kubu yang lain
Abu Bakar mengatakan, ya abati innama uridu adunnuhu qala ma'indallah. Aku menginginkan apa yang ada di sisi Allah. Nah, makanya korelasinya masuk di dalam kaidah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Ighasatul Lahfan tadi. Jadi untuk sampai beramal yang baik, maka poin yang pertama adalah al-ilmu wat tamyiz. Ilmu dan kemampuan membedakan mana yang baik, mana yang benar. Abu Quhafah dia tahu benar dan salah, tapi perspektifnya bukan ilmu yang disebut ilmu agama, tapi ilmu duniawi. Dan itu sekali lagi bisa diterima dalam konteks duniawi tadi, bermanfaat ya. Ya kalau dikomparasikan dibandingkan dengan menghabiskan uang dalam aspek maksiat dan sia-sia misalnya, tentu apa yang disampaikan Abu Quhafah itu bermanfaat sekali. Cuman kan sudut pandangnya bukan ilmu kan gitu. Tapi ilmu saja tidak cukup. Abu Bakar menjelaskan ya di dalam riwayat ini di sisa yang terakhir, uridu adzunnuhu qala ma'andallah. Aku hanya menginginkan, uridu ini iradah, berkaitan dengan iradah. Menginginkan kebaikan dan kebenaran apa yang ada di sisi Allah. Berilmu tidak cukup sekedar berilmu. Kadang orang berilmu itu kalau dia tidak punya iradah, kalau dia iradahnya justru tidak dalam kebaikan dan kebenaran, maka hasilnya juga perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Contoh ya. Sebenarnya permisalan yang menarik pernah kita sedikit singgung itu adalah ketika Allah berfirman dalam surah An-Nazi'at ayat 17, 18, 19 yang kita nukilkan sebagai bagian daripada misi dakwahnya para nabi dan para rasul. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Hai Musa, pergilah kamu kepada Fir'aun, dakwahi, ajari, berilah ilmu, karena sesungguhnya dia melampaui batas. Faqul, maka katakanlah, halaka ila an tazakka, adakah keinginan kamu untuk membersihkan diri, bertaubat kepada Allah. Lagi-lagi kalimatnya adakah, iradah, keinginan. Wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya. Niscaya aku akan bimbing kamu untuk sampai pada tingkatan takut kepada Rabbmu. Ilmunya disampaikan oleh Nabi Musa. Bahkan kan Nabi Musa memperlihatkan tangannya bercahaya sebagai mukjizat. Cuma karena Fir'aun itu irodahnya itu adalah bukan qabulul haq, menerima kebenaran, tapi justru adalah man'ul haq, menolak kebenaran. Maka fakadzdzaba wa asa. Fir'aun malah justru nambah mendustai, nambah bermaksiat, durhaka. Bahkan dia kumpulkan pembesar-pembesarnya, pengikut-pengikutnya, dia naik ke atas tinggi berkata, ana rabbukumul a'la. Kenapa? Irodahnya bukan pada kebenaran. Makanya orang berilmu, segimana ilmunya itu dia dapatkan, tapi kalau irodahnya itu bukan irodatu 'alal haq, maka outputnya bukan kebaikan, bukan kebermanfaatan. Yang lucu itu kalau sudah fase hijrah itu lucu. Ketika hijrah itu kan sebenarnya Nabi hijrah itu para sahabat nggak tahu kapan, nggak tahu.
Kalau dalam sejarah nanti kita bahas sedikit itu, hijrahnya Nabi itu selang kurang lebih 23 hari dibandingkan para sahabat yang lain. Jadi sahabat sudah sampai Madinah 23 hari kemudian Nabi baru sampai ke Madinah. Dan para sahabat tidak diberitahu kapan Nabi hijrah. Nabi aja nggak tahu kapan hijrahnya sampai pada detik-detik terakhir kan. Yang jadi titik tekan itu setiap pagi dan sore hari para sahabat itu mereka nunggu-nunggu Nabi di gerbang Madinah. Mereka nunggu-nunggu kedatangan Nabi tiap hari. Tapi kok hari demi hari Nabi nggak nongol-nongol. Sampai belasan hari tetap nggak nongol-nongol. Para sahabat itu sudah sampai ngomong, udahlah kita nggak usah tunggu, Nabi juga nanti bakal datang. Makanya mereka hampir-hampir sudah deh nggak usah nunggu tiap pagi dan sore. Maka para sahabat sudah nggak nunggu Nabi lagi. Yang nunggu tiap hari pagi dan sore hari itu justru orang-orang Yahudi. Bahkan Huyai bin Akhtab itu apa? Huyai bin Akhtab itu gelarnya pendeta di atas pendeta. Gurunya para pendeta itu apa? Kalau Kristen uskup, kalau Yahudi itu kayak rabi gitu. Romo Jawi. Kalau Romo Jawi itu. Jadi ini gurunya para pendeta. Dia ini pakarnya kitab Taurat. Dia perintahkan budak sahayanya untuk naik pohon kurma yang paling tinggi di Madinah. Dan budak sahayanya tidak boleh turun. Pokoknya mantengin arah Mekah ke Madinah. Makanya setelah 23 hari tadi, para sahabat itu semua sudah nggak nyantai-nyantai juga, karena ditunggu juga nggak tahu kapannya gitu. Maka orang pertama kali yang mengetahui Nabi hijrah itu adalah orang Yahudi. Kenapa bisa tahu? Huyai bin Akhtab sampai katakan, ini ilmunya Huyai bin Akhtab ini luar biasa. Dia katakan kepada budak sahayanya, jika kau lihat ada dua orang, cirinya gini, pakai onta, itu Nabi akhir zaman. Tidak ada pengetahuan ini kecuali Huyai bin Akhtab. Sahabat gak ada yang tahu. Nabi hijrah sama Abu Bakar gak ada yang tahu kok. Dikasih tahu ke budak sahayanya. Maka ketika muncul pertama kali, budaknya berkata, itu dia, teriak-teriak di atas pohon kurma. Akhirnya semua orang tahu, para sahabat baru keluar tuh ikut menyambut Nabi SAW. Maka Nabi datang. Kalau bicara hiruk pikuknya kita tidak perlu bahas, nanti dibahas di kesempatan yang akan datang. Tapi yang menarik adalah ini pendeta Yahudi melihat semuanya jejer. Bagaimana Nabi datang detik per detik, sikapnya, ciri-ciri fisiknya, bagaimana siapa pendampingnya, semuanya sudah dikasih tahu sama Huyai bin Akhtab. Maka kakaknya Huyai bin Akhtab, ini pendeta juga tapi dia levelnya di bawah Huyai bin Akhtab, dia berkata, wahai saudaraku, bagaimana menurutmu? Berapa persen probabilitas dia seorang nabi akhir zaman? Probabilitas itu kesesuaian pada konteks yang sudah dipahami, kemungkinannya berapa persen kesesuaiannya itu. Maka apa jawaban Huyai bin Akhtab? 100% tepat. Loh, tidak ada pengecualian sekian persen, nggak ada. 100% tepat. Itu nggak bisa menentukan nilai value-nya seperti itu kecuali pakarnya. Memang beliau ini pakarnya Nabi akhir zaman.
Jadi kalau tim verifikasi itu ya ini nih tim verifikasinya. Ketuanya itu Huyai bin Akhtab itu. Cocok 100%. Maka kata kakaknya itu dia bilang, lalu kita akan mendukungnya kan? Apa jawaban Huyai bin Akhtab? Oh, kala kita akan memeranginya. Gimana coba? Kenapa? Irodahnya, kemauannya adalah liyasuddu an sabilillah. Memang untuk supaya melawan di jalan Allah. Orang Yahudi kan gitu. Makanya disebut maghdub, orang yang dimurkai. Kenapa? Mereka dzu'ilmin. Mereka punya ilmu. Tapi irodahnya, kemauannya itu menolak kebenaran. Batal. Nah, makanya kata Imam Ibnu Qayyim itu di sini. Kaitannya dengan tema kita, membantu yang lemah, itu sebenarnya tergantung irodah kita. Kemauan kita untuk membela kebenaran. Atau kalau tingkatan lebih tinggi adalah al-hub, cinta kepada kebenaran. Kalau irodah itu masih pada ruang lingkup, kadang ada konsep al-qahru, memaksa diri kita, oh ini kewajiban saya sebagai muslim. Tapi kalau hub itu memang benar-benar didasari rasa cinta. Nah, maka kalau kita bicara ini lebih tinggi. Maka kita lihat konteksnya, kata Abu Bakar, innama uridu ma'indallah. Ayahnya bilang, kenapa kamu tidak untuk memerdekakan yang kuat? Semua yang dikatakan itu adalah benefit, keuntungan duniawi. Tapi Abu Bakar membebaskan budak bukan keuntungan duniawi, tapi apa yang ada di sisi Allah Ta'ala. Itulah perbedaan sudut pandang orang beriman dengan orang tidak beriman. Pelajarannya apa di satu sisi ini? Pelajaran pentingnya. Poin pertama, hati-hati, kita punya ilmu banyak. Di dalam hadis misalnya riwayat sahihain ya, kita sering juga bahas ini, bahwa Nabi SAW ini dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah, bahwa Rasul pernah bersabda bahwa masalu ma ba'asani Allah, perumpamaan dari apa yang Allah turunkan, Allah utus aku, bentuknya dalam ilmu dan petunjuk itu seperti kamasali ghaisin asaba arda, seperti hujan yang turun ke muka bumi. Di antaranya ada tanah yang subur. Fa'ambatatil kala, kalau tanahnya subur, air itu diserap ke dalam tanah menjadi mineral, ya, nutrisi bagi akar, maka tumbuhlah tanam-tanaman, pepohonan-pepohonan. Dan nanti menghasilkan makanan. Karena ke dalam rantai makanan yang namanya tanaman itu produsen. Jadi dengan dia tanahnya subur, diguyur air, maka itu akan menjadi subur tanahnya, tumbuh-tumbuhan. Bahkan kata Nabi apa? Wal ushbul katsir, bahkan rumputnya pun lebat. Bagi sebagian kita yang tinggal di perkotaan, punya lahan ada rumput, agak capek itu, rumputnya dikit-dikit tinggi. Tapi bagi saudara kita yang menyongsong bulan Zulhijjah, justru rumput dicari. Ada yang belantik sejati, ada belantik musiman. Loh, rumput itu penting. Kalau di zaman Nabi, karena memang sebagian juga memang para
Orang-orang Arab itu, Quraisy itu salah satu mata pencariannya adalah punya peternakan kambing, unta. Biasanya mereka menggembalakannya di daerah wilayah Mughmas di sana. Di situ ada banyak rumput-rumputan, dan kalau hujan, kalau rumputnya lagi lebat, gemuk-gemuk. Gemuk-gemuk. Seneng. Karena tanah yang subur itu ya salah satunya yang dicari rumput. Artinya kalau tanahnya subur, manfaatnya luar biasa itu yang namanya hujan. Maka kata Imam Ibnu Qudamah, itu adalah perumpamaannya fuqaha. Orang yang faqih dalam urusan agama. Dia alim, dia faqih terhadap ilmunya, diserap ke dalam hatinya, lalu kemudian diamalkan dan diajarkan kepada orang. Jadi orang yang kayak gitu itu dengar ilmu, langsung bergetar hatinya, punya konsep, saya harus melakukan amalan. Itu namanya tanah yang subur. Wa minha ajadib, ada tanah berikutnya namanya tanah ajadib. Tanah ajadib itu hanya amsakatil ma, hanya menahan air. Ya, nahan air doang. Dia nggak nyerap air, cuma nahan air. Ada manfaat nggak? Ada. Fanafa'allahu biha. Kalau jadikan masih ada manfaat. Dengan apa? Ditahannya air itu ada manfaat. Maka manusia dan hewan bisa meminumnya. Kemudian air itu juga bisa mengairi sawah, ladang. Masih ada manfaat. Ini golongan naqilin. Siapa naqilin? Naqilin itu orang-orang yang bisa menukil, mengambil perkataan. Qala Allah, qala Rasul, qala ulama. Nah, itu naqilin. Dia dapat ilmunya itu dihafal, tapi belum tentu masuk ke hatinya, belum tentu diamalkan. Pengajarannya sekedar menyampaikan, masih disebut naqilin, masih ada manfaatnya. Yang ketiga, qai'an atau qi'an. Wa minha asaba arda al-qai'an, yaitu tanah yang qai'an, tanah tandus. Udah nggak bisa nyerap air, dia tidak bisa menahan air, maka nggak tumbuh-tumbuhan, nggak ada manfaatnya pula untuk nahan air. Itu perumpamaan orang dengerin ilmu, nggak ada perbaikan. Hati-hati itu. Ngaji belasan tahun, ibadahnya nggak naik-naik. Ngaji belasan tahun, imannya masih kropos. Ngaji bertahun-tahun, akhlaknya masih jelek. Sama istri marah-marah terus. Gimana? Nggak ada, nyaris tidak ada intake pasti di dalam hidupnya dari ilmu yang dia dengar tadi. Irodahnya karena lemah, hatinya memang kotor, sehingga nggak ada perubahan kebaikan. Irodahnya lemah, kemauannya lemah, kemauan untuk berkembang, self developmentnya lemah, upaya mengembangkan dirinya lemah. Pengen bisa bahasa Arab tapi nggak pernah belajar. Pengen pengen baca Qurannya bagus tapi nggak belajar tahsin. Pengen
Tidak ada iroda. Nah itu bahaya. Makanya orang-orang kayak gini ketika dihadapkan dengan beberapa kejadian ya lemah, nggak punya iroda tadi. Allah ya. Makanya kalau kita bicarakan sosok Abu Bakar membebaskan para budak itu, masya Allah, ini keinginan beliau, irodah beliau. Secara singkat saja di surah Al-Lail ya, wal-laili idza yaghsha. Kita fokus pada fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik di surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Ini ayat banyak para ulama termasuk Imam Ja'far Shadiq rahimahullah menyebutkan ini tentang Abu Bakar As-Siddiq. Makanya Abu Bakar itu nggak heran, kata Nabi, inna fil jannati thamaniyatu abwab, sesungguhnya surga itu ada 80 pintu. Ana ahtasibuka ya Abu Bakar, saya berharap engkau ya Abu Bakar dipanggil dari 8 pintu itu. Kenapa? Karena passion, irodahnya Abu Bakar itu nomor wahid, nomor 1, number 1. Bagaimana istidbaq beliau di dalam melakukan kebajikan. Saya kira tidak perlu dibahas, rinci istidbaqnya udah pernah kita bahas. Kemudian di dalam ayat selanjutnya yang kita garis bawahi, alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tuzza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yardu. Yang kita garis bawahi ini, dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya, padahal tidak ada seorang pun memberikan satu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Rabb-Nya yang maha tinggi, dan kelak dia benar-benar mendapatkan kepuasan. Ini label sulit, ikhwan fillah. Ini label sulit. Di dalam Quran surah Al-Mu'minun di ayat yang ke-60, Allah tuh gambarin sifatnya orang beriman itu adalah walladzina yu'tuna ma atu wa qulubuhum wajilah wa annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang beriman itu adalah orang yang ketika dia memberikan harta. Apa disuruh selesai? Ya. Dan orang-orang yang mereka itu memberikan apa yang telah diberikan. Para ahli tafsir mengatakan walladzina yu'tuna ma atau fahuwa as-sadaqah, fahiya as-sadaqah. Memberikan apa yang diberikan dalam bentuk sedekah. Wa qulubuhum wajilah, dia sudah bersedekah tapi hatinya ketakutan. Kalau di tafsir As-Sa'di, Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan khaifatun takunul amal la yakfi munjiyatun min adzabillah, la takfi munjiyatun min adzabillah. Jadi kalau kata beliau, ketakutannya orang beriman setelah dia bersedekah itu takut kalau seandainya apa yang dia sedekahkan tidak cukup menyelamatkan dia dari siksa api neraka. Coba terus kita lihat dari sini. Banyaknya orang tuh kalau habis sedekah membusungkan dada. Ya mungkin teman-teman sering lihat orang sedekah itu kan terjebak dalam i'jab, minimal i'jab, bangga dengan apa yang disedekahkan.
Minimal tuh. Sehingga ketika dia bersedekah paling banyak di masjid, dia pengen jadi imam masjid. Oh, itu fenomena dan realitas di mana-mana. Kalau sudah nyumbang masjid, ngerasa memiliki. Karena sumbangannya paling banyak. Sudah merasa memiliki, dia wajib jadi imam. Walaupun bacaannya belepotan. Ngotot lagi nggak mau ya, ngotot. Jadi nggak ada audisi imam dari mana yang akrab, yang paling bagus bacaannya, tapi mana yang paling banyak sumbangannya. Masih banyak membusungkan dada. Apalagi kalau merasa ngapling surga. Amalan saya sudah banyak, 20 tahun, 30 tahun saya beramal. Ya kira-kira surganya deket-deket Firdaus lah gitu. Ini i'jab dan itu menghancurkan amalan, ikhwan. Kata Nabi salasun muhlikan. Ada 3 hal yang menghancurkan. Syuhun muta', bakhil yang diperturutkan, yang diikuti, ditaati. Pelit yang ditaati. Yang kedua apa? Hawan muttaba', hawa nafsu yang diperturutkan. Yang ketiga i'jabul mar'i ala af'alihi, dia bangga dengan amalannya. Loh, itu godaan i'jab itu susah loh. Susah. Apalagi kalau pengikutnya udah banyak. Itu sudah rasanya manusia suci. Semua pendapatnya harus diterima, nggak boleh enggak. Nah, itu bahaya itu. I'jab. Sulit terima nasihat. I'jab. Dan itu menghantui kita gitu dalam setiap amal-amal kita. Kita harus bersihkan. Apalagi dalam konteks sedekah, banyak yang sampai masuk dengan penyakit yang kronis namanya al-mannu wal adha. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Apa al-mannu wal adha itu? Al-mannu ngungkit-ngungkit pemberian. Kalau al-adha nyakiti orang yang diberi. Makanya ketika tafsir ayat tentang Al-Mu'minun ayat 60 itu dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Ibunda Aisyah nanya pada Rasul, "Ya Rasulullah, hal huwa yasruq wa yazni wa yashrabul khamra?" Ya Rasul, apakah orang beriman itu habis sedekah takut karena gara-gara dia masih zina, masih mencuri, masih minum khamar? Apa jawaban Nabi? La ya bitasdiq. Oh enggak wahai putri as-siddiq, bal hum yusalluna wa yasumuna wa yatasaddaqun. Bahkan mereka itu sudah sholat, sudah puasa, sudah sedekah, sudah zakat, sudah haji. Tapi sebabnya karena takut amalannya tidak cukup untuk menyelamatkan dia dari azab Allah. Takut tidak diterima dalam bahasa yang lain. Gimana? Orang beriman itu kayak gitu konteksnya. Makanya apa yang ditegaskan dalam ayat ini pencapaian bagi Abu Bakar. Allah sudah jamin. Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa, ini Abu Bakar, dari neraka itu, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya, padahal tidak seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Dia memberi semata-mata karena mencari keridhaan Rabb-nya, kelak dia mendapatkan kepuasan. Kita tidak ada yang menjamin. Abu Bakar sudah terjamin dalam ayat ini. Itu dalam tafsir Ibnu Katsir begitu. Makanya ikhwan fiddin al-sadanakumullah, orang beriman itu lan tashba, tidak akan merasa kenyang beramal, apalagi dalam konteks harta. Jam berapa ya?
Masih jam 9 ya? Masih lama. Dan kita coba renungkan hadis pemanfaatan harta. Dari Jabir berkata, ada seorang bertanya, ya Rasulullah, indi dananir, saya punya beberapa dinar, punya banyak uang. Barangkali ada teman-teman yang lagi banyak uang. Nih jawabannya. Qala Nabi SAW, maka Nabi bersabda, ini nanya apa yang harus saya lakukan, saya lagi banyak duit. Cuma realitasnya sulit ditemukan ikhwan lagi banyak duit itu ngomong-ngomong. Ceritanya kalau lagi kurang duit. Kalau lagi duit, apa bahasa orang pesantren itu Ustaz Fauzan, tahta sukutihi turun. Diem tapi tahu-tahu ternyata banyak hal yang lain. Apa kata Nabi SAW? Anfiqhu ala nafsik, nafkahkanlah hartamu kepada dirimu sendiri. Ini terkait dengan manajemen pemanfaatan harta. Kita kalau punya uang itu, alokasi yang pertama adalah untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri. Minimal jangan sampai meminta-minta kepada orang lain. Keliru kalau konsep kita sedekah itu, saya sedekahkan seluruh harta saya, besok ngemis sama orang lain. Keliru. Jadi kalau kita punya uang, kita mencari nafkah, Allah kasih rezeki, hak yang pertama harus tunaikan itu adalah hak pribadi dulu. Sejauh mana yang minimal jangan minta-minta ke orang lain. Makanya sebenarnya di dalam manajemen keuangan keluarga, bapak punya uang itu nggak semuanya diserahkan ke istri. Uang cash cuma istri, ATM istri, semua istri. Giliran sedekah nggak punya duit ya. Udahlah, masa antum nggak keluar sedekah? Nanti ya saya tanya dulu sama istri saya. Ya Allah, urusan sedekah nanya istri. Nggak jadi sedekah. Kebanyakan nanyanya istri dulu. Itu konsep manajemen keuangan kurang bagus. Maka saya kalau di pengajian ibu-ibu saya sampaikan, Bu, nggak benar kalau semua kartu ATM bapak dipegang ibu, cashnya dipegang ibu, bapaknya dijatah sehari 15.000 lah piye. Cuma bensin sama nggak benar, Bu. Yang benar, suami harus pegang uang. Suami harus pegang uang untuk kehormatan dirinya. Tapi alasan ibu-ibu itu apa coba? Malah tata. Ini upaya kami menjaga agar suami tidak serong dan selingkuh. Wah, ini misinya luar biasa. Allah Akbar. Lanjut ya. Minimal anfiqhu 'ala nasib, bukan kita buka-buka poya-poya, bukan. Minimal jangan minta-minta sama orang lain. Termasuk wal alokasi pada diri itu ya kepada istri, kasih nafkah. Nah, dalam hadis yang lain, dinarun anfaqtahu ala iyalika, dinar yang kau alokasikan untuk keluargamu, untuk istrimu, lebih besar pahalanya dibandingkan yang kau keluarkan di tempat yang lain. Makanya seorang suami yang baik, dia memberikan hartanya untuk
nafkah istrinya. Ya minimal dalam ayat wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka istrimu dengan baik. Kenapa kalimatnya ashiruhunna bukan amiluhunna? Artinya sama kalau secara harfiah Indonesia, mempergauli. Cuma Allah mengambil kalimat ashiruhunna. Yukhadhu minal asyarah, diambil dari kata asyarah, 10. Dalam nilai orang Arab itu value-nya 10 itu mumtaz, sempurna. Maka sebagai seorang suami yang baik ngasih nafkah ke istri itu adalah gimana ketika sang istri ngasih penilaian bagaimana sikap suamimu kepadamu, dia katakan suamiku bintang 10. Bukan bintang 7 bikin mumet. Bintang 10 ya. Enggak, masalahnya saya sering nemu ikhwan itu. Ada ikhwan punya usaha bagus, uangnya banyak, cuma istrinya dikasih makan mie terus. Ini fakta. Wisuma. Doyannya mie ya. Tapi masalahnya ini ngeluh masalahnya. Kok yang mie terus gitu. Makanya kalau bicara idealnya nafkah kepada istri itu apa? Memberikan makanan sebagaimana dia mendapatkan makanan dari orang tuanya. Jadi kalau dulu istrinya itu sama orang tuanya hari Senin makan pindang meranjang, hari Selasa bebek bakar, hari Rabu lobster. Ya salah siapa? Itu ideal. Jangan sama bapaknya makan enak, begitu nikah dibikin sengsara. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Masalahnya jangan pelit lah intinya. Qala indi akhar. Ini laki-laki ini hebat bener dia. Saya masih punya sisa uang. Gimana ya Rasul? Untuk pribadi sudah, istri sudah, ya, anak sudah. Wah ini nikah lagi. Taib faqala anfiqhu ala khadimik. Ini konsep pemanfaatan harta. Kata Nabi, nafkahkanlah kepada pembantumu. Bukan berarti ngasih duit ke pembantu, bukan maknanya. Kalau memang kita masih punya uang lagi, adakanlah pembantu untuk istri. Oh ini penting kita pembahasan kita ini. Kenapa? Karena itu secara syar'i. Kalau bicara kedudukan hukum, tugas wanita itu cuma 2, linnasli wali madrasatil ula li auladihi. Untuk supaya melayani suami berjima punya keturunan. Tugas istri itu yang utama. Yang kedua, menjadi madrasatul ula, sekolahan pertama. Sisanya bukan kewajiban istri. Mau dikulik dari mazhab apapun sama. Ini mujma'. Cuman ini kan kita bicara namanya urf kultural.
Makanya Syekh Utsaimin mengatakan itu disesuaikan dengan kultural. Tapi ada tapinya. Kalau memang si laki-laki itu punya kemampuan dan dia secara urf tidak terbiasa untuk menjadi sesuai syariat. Karena kalau sampai hari ini yang belanja di pasar itu laki-laki kalau di Arab masih sampai sekarang. Di pasar-pasar Arab kok nggak ada perempuan. Kecuali ya khodimah, TKW. Yang belanja itu suami. Ibu-ibu itu seneng kalau bapak-bapak yang belanja. Rasa no. Emang gampang. Sehari segini suruh nabung pula. Bawang mahal, ini mahal. Jadi kalau seandainya itu adalah bagian dari syariat tadi, kita tidak bisa kita bisa lakukan. Kalau kita punya uang lebih, pembantu. Jangan katakan oh punya pembantu itu istri malas. Enggak, jangan. Masalahnya besar, ikhwan. Habis ini. Ini peringatan kedua. Masalahnya kritis. Kenapa kritis? Coba kita berpikir. Kalau kita pikirkan, sedikit lagi insyaallah. Kalau kita pikirkan itu Masya Allah, istri kita itu saking sibuknya gak bisa menanggung amanah lebih baik. Sudah ngurusi rumahnya, sudah ngurusi urusan dapurnya, sudah ngurusin bagaimana sumurnya, sudah pula harus kasurnya, ikut pula bantu dapur ngebulnya. Itu kalau anak-anaknya yang ganggu, jangan ganggu Umi. Nih HP. Salah siapa? Didik anaknya HP. Anaknya yang didik HP. Karena apa? Ibunya sibuk ngurusi tanggung jawab yang banyak tadi itu. Sehingga dia tidak menjadi madrasatul ula yang hebat. Terlalu lelah. Paling yang ujung-ujungnya wah anak saya sulit sekali dijauhkan dari HP. Salah siapa? Nah itu ya. Makanya kalau konsepnya di sini adalah kalau punya uang lebih pembantu. Kalau tidak bisa ya bantu istrinya. Itu maksudnya. Jangan dijongjong. Tugas saya nyari nafkah. Enak kamu di rumah rebahan. Istri kapan rebahan? Jangan sampai suami mengatakan saya itu capek nyari nafkah. Istri kalau dia tidak dibimbing dengan ilmu, yang capek itu bukan sampean aja. Saya capek. Suami pengennya habis kerja pulang-pulang dipijitin. Nggak ada yang di sini, nggak ada. Sini nggak ada. Yang ada pengennya kerikan terus gitu. Au qala ala waladik, atau kepada anakmu untuk sekolah, untuk macam-macam. Qala indi akhar, saya masih punya banyak harta. Qala da'hu fis sabilillah wa huwa akhassuha. Nabi bersabda, berikanlah di jalan Allah dan itu adalah tempat yang paling akhir, tetapi pahalanya luar biasa. Hadis terakhir panjang juga. Enggak apa-apa ya. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala al-khailu lis-salasa. Ini penting berkaitan dengan konsep Abu Bakar tadi. Al-khailu lis-salasa. Kuda perang itu untuk 3 hal. Al-khail itu kuda perang.
Li rajulin ajrun wa li rajulin sitrun wa ala rajulin wizrun. Kuda perang itu bisa memberikan 3 hal bagi pemiliknya. Pertama, ajrun, pahala. Yang kedua, sitrun, pemenuhan kebutuhan. Yang ketiga, wizrun, dosa. Fa'amma alladhi lahu ajrun farajulun rabataha fisabilillah fa'atala fi marjin aw radatin fama asabat fi tiyaliha dzalika minal marji awir radati kanat lahu hasanat. Adapun kuda perang itu bisa memberikan pahala bagi pemiliknya ketika pemiliknya itu menyiapkan kuda perang itu diniatkan untuk di jalan Allah. Makanya semua harta yang dimiliki Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu tertulis di pelana-pelana kudanya, ontanya, tulisan mahbusun fisabilillah. Mahbus itu terpenjara. Fisabilillah, di jalan Allah. Artinya itu ngingatin Umar, ingat ini semua harta bendanya pastikan di jalan Allah pemanfaatannya. Oh, ini penting, niatkan. Ya, kalau kita bicara analogi berpikir kita, misalnya, oh sekarang saya nggak pakai kuda perang juga nggak ada, ya misalnya motor dan mobil kita lah, fungsinya hampir sama. Niatkan untuk fisabilillah. Apalagi kalau kita punya harta, jangan tanggung, jangan merasa, aduh kalau saya infak bentuknya pengadaan mobil itu manfaatnya kurang. Kata siapa? Coba tengok. Luar biasa nih. Maka fa'atala fi marjin aw radatin, dia kemudian membawa kuda itu dipeliharanya ada di pekarang, di tempat peternakan, kandang-kandang, atau kemudian dibebaskan di kebun. Fama asobat fitiyaliha, kalau di kebun ya dia panjangkan, dia ikat, panjangkan talinya supaya kuda itu bisa makan bebas. Dipanjangkan talinya yang kuat dan talinya panjang supaya kudanya bisa kemana-mana, dia bebas nyari rumput tadi. Tapi jangan sampai lepas. Dan ketahuilah setiap rumput yang dimakan oleh kuda perang tersebut kanat lahu hasanat, apa yang dia makan, apa yang dia minum itu dicatat pahala bagi pemilik kuda perang itu. Walau annaha qata'at stiyalaha, kalau seandainya talinya lepas, fastannat sarafan saw sarafaini kanat arwathuha wa asaruha hasanatillahu. Ya Allah. Habis ini kayaknya kalau ada pengadaan unit kendaraan harusnya rebutan ini. Harusnya rebutan ini. Kalau seandainya talinya lepas, kudanya berlari selangkah saja atau 2 langkah saja, maka jejak kakinya si kuda tersebut dicatat pahala bagi yang punya. Baru 1 langkah, 2 langkah. Gimana kalau dari Bandar Lampung, ke Bakau, ke unit, kemana-mana untuk dakwah? Itu berapa itu pahalanya itu? Walau annaha marrat binahrin fasyarribat minhu wa lam yurid ayyashkiyaha kana dzalika hasanatin lahu. Kalau kuda itu dia kabur, sambil kabur dia makan, tetap dapat pahala.
si pemiliknya. Dia nyampe ke sungai Nahar, lalu dia minum dari air sungai itu, walaupun pemiliknya tidak menuntunnya untuk minum dari air sungai tersebut, maka setiap teguknya pahala bagi yang punya. Iya. Tuh kalau di jalan Allah tuh, ya. Makanya jangan ragu kalau kita berinfak di jalan Allah. Wah, itu pahalanya ngalir terus. Wa rajulun rabataha fakhran wa wari'an wa niwa'an li ahli Islam fahiya wizrun. Tapi kuda, semua kendaraan kita bisa jadi dosa. Kalau kita meniatkan beli unit kendaraan kita fakhra, untuk sombong, bermegah-megahan, wari'an, untuk pamer, ria, pengen dipuji, waniwa'an, untuk persaingan dan permusuhan. Persaingan, ikhwan yang paling sukses itu dia, mobilnya paling bagus. Masa saya pernah suatu hari saya tegur seorang ikhwan, "Tat, Ustadz Fulan beli mobil baru, Tat. Ayo antum jangan kalah beli mobil." Istighfar antum. Antum ini memotivasi orang. Memang Ustadz persaingan duniawi. Itu enggak satu orang, dua orang, jujur banyak sekali. Ustadz Fulan, Ustadz itu mobilnya itu ada sunroofnya. Ya alhamdulillah, bini'matillah tatimus shalihat. Semoga Allah berkahi Ustadz Fulan dengan hartanya. Bisa jadi itu memudahkan dia berdakwah di tempat yang sulit. Dia bisa kemudahan. Kalaupun mobilnya bagus, AC-nya dingin, oh bisa dia tidak begitu lelah di dalam berdakwah, biar prima dia berdakwah. Kan enak. Ngapain nyuruh-nyuruh? Ayo Ustaz, masa antum kalah? Ini kalau yang ngomong bukan ikhwan ini susah. Ini ikhwan sebagian yang ngomong. Jangan gitu. Itu namanya beli barang dengan konsep pengen niwon, persaingan. Fahiya wizrun, bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Kalau antum beli motor baru, mobil baru, pengen mudik, liatin ke orang tua, adik kakak, ini paling bagus saya. Mudik bukannya saling maaf-maafan, saling saingan duniawi. Ya, pulang bawa mobil baru, alangkahnya, padahal itu rental. Yang parah, minjem riba, DP-nya 5 juta, habis pulang ditarik. Buat apa? Itu dosa malah. Makanya ikhwan fillah, semua konsepnya kalau bukan di jalan Allah potensi dosa loh. Maksud saya begitu. Makanya niatkan semuanya karena fisabilillah. Saya tidak katakan kalau yang punya mobil bagus itu cinta dunia, enggak. Nabi itu sekali lagi pernah saya sampaikan, itu kendaraannya onta al-qaswa itu dari jenis rohilah. Rohilah itu unta terbaik. Unta segala medan itu rohilah. Kalau humrun na'am, unta merah itu bukan unta segala medan, dia unta mahal, dia ada spesifikasi khusus. Tapi kalau rohilah ini unta segala medan. Jadi kalau bisa dikatakan ini onta tangguh, medannya apa aja oke. Kalau mobil apa Mas Yan? Hah? Double garden. Yang double garden, yang off road, yang bannya gede, yang
4WD, 4WD. Apalagi yang mahal itu. Katanya mobil itu makin mahal, pintunya makin sedikit. Makanya mobil yang paling mahal itu pintunya cuma 2. Lamborghini itu pintunya 2. Mobil gitu cuma. Artinya itu konsepnya, niatkan di jalan Allah apapun. Semuanya. Kita punya mobil alhamdulillah, tapi niatkan di jalan Allah untuk bisa memindahkan kita dari satu tempat ke tempat kajian misalnya, untuk membawa orang ke kajian, untuk memuliakan orang tua, membahagiakan anak istri dengan izin Allah, atau mungkin kita sampaikan kepada teman-teman kalau butuh mobil jangan sungkan bilang. Tapi balik dalam kondisi pemerintah ya minimal jangan rusak lah. Masalahnya ikhwan tuh kalau ini maaf ya, ini curhatan orang banyak. Kalau minjem mobil pulang nggak aman masalahnya, tidak utuh, ada aja yang rusak, macet. Justru gini prinsipnya, justru itu bukan milik kita, jadi harusnya hati-hati. Jangan ini bukan milik kita ini, nah, jangan. Itu harusnya malah bukan punya kita, harusnya hati amanah. Jadi orang yang punya mobil juga suka-suka untuk minjemin. Masalahnya setelah dipinjemin ada yang lecet, ada yang bengkok, ada yang ini bahaya. Di hadis ini nggak disebutkan yang terakhir wali rojulin sitrun. Tapi di dalam redaksi yang lain ada, dalam hadis Bukhari yang lain, bahwa intinya bagaimana wali rojulin sitrun. Kuda perang itu sitrun, artinya adalah pemenuhan kebutuhan. Jadi boleh kita beli kendaraan, niatkan di jalan Allah, tapi kemudian tujuannya adalah misalnya untuk bisnis. Boleh-boleh saja. Seminim-minimnya adalah saya punya kendaraan untuk menjaga kehormatan sendiri. Saya punya pengalaman baru yang cukup amazing lah bahasanya. Soalnya apa? Jadi saya dakwah ada di di Padang Cermin di sana, sudah naik lagi. Tiba-tiba ada yang memberhentikan nyegat. Bapak-bapak udah tua lah, menjelang 60-an tahun. Di bonceng itu dia cerita banyak. Wah, saya dari muda tidak pernah beli kendaraan. Loh kenapa Pak? Ya saya cuma nebeng-nebeng aja. Nyegat di tengah jalan terus. Jadi mau ke Jawa, mau kemana, beliau suka nyegat di jalan. Jadi dia nggak mau beli kendaraan. Uangnya sayang, bensinnya sayang. Dia banyak nabung memang. Uangnya banyak. Dia katakan sini uangnya banyak. Cuma ya itu tadi gitu. Saya nggak mau punya kendaraan. Saya lebih baik nih nebeng berangkat kemana. Kalau misalnya saya dari Karang gitu. Saya tujuannya Hanura, maka kemudian dia turun di Hanura, nyambung lagi. Itu dari muda. Dari muda sampai umur 60 nggak punya kendaraan. Tapi minta-minta nebeng itu gitu maksudnya. Itu nggak benar. Itu nggak benar. Bukan malah bagus. Itu kurang ta'afuf, kurang menjaga iffah. Karena meminta-minta. Makanya kita punya kendaraan. Salah satu di antaranya ya untuk apa? Untuk menjaga kehormatan supaya nggak nebeng orang lain. Minimal begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau kita bicara pemanfaatan harta di jalan Allah itu luasnya luar biasa. Seperti yang disampaikan tadi, Abu Bakar As-Siddiq memanfaatkan hartanya untuk memerdekakan budak. Kalau bisa, kata Umar bin Abdul Aziz, tazawwadu minad dunya ilal akhirah. Maka berbekallah kalian, jadikanlah dunia kalian sarana untuk akhirat kalian. Jadi kalau kita punya rumah di dunia, pastikan punya rumah di surga. Jadikan rumah itu sarana mendapatkan rumah di surga. Kalau kita punya mobil, punya motor, jadikan itu sarana kita punya kendaraan di surga. Itu konsepnya.
Fisabilillah. Tapi saya kira sudah 1 jam lewat, maaf, lewat 16 menit, saya minta maaf barangkali berlebihan atau lebih waktunya bagi antum semua. Mudah-mudahan ini manfaat untuk pribadi saya ya, bukan untuk antum, utamanya untuk pribadi saya, tapi yang mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Amin Allahumma amin.